Hi kids, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you're fine and healthy like us. Your homeroom teacher, grade 4. Masih ingat materi pelajaran matematika dalam satu unit yang lalu? Benar, hari ini kita akan mengulang semua materi yang pernah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu sebagai persiapan kalian dalam mengikuti Midterm General Test 1 atau penilaian tengah semester 1 matematika kelas 4. Siap ya? Yang pertama adalah tentang pecahan yang menunjukkan bagian yang diarsir dan bagian yang tidak diarsir. Kamu lihat di gambar yang pertama yang atas. Ada bagian yang diarsir adalah 3, yaitu warna hijau 3. Sedangkan yang tidak ada 1. Maka pecahan yang menunjukkan bagian yang diarsir adalah 3/4. Kok bisa 4 dari mana? 4 adalah bagian semuanya. Ya. Kemudian yang bagian yang tidak diarsir itu menunjukkan pecahannya adalah 1/4. Kenapa? Karena 1 yang tidak diarsir dari semua ada 4, maka 1/4. Kemudian yang gambar bawah adalah tentang pecahan yang diarsir dari gambar yang berwarna merah dan putih. Yang diarsir ada 2. Sedangkan yang tidak, ini tidak ya harusnya ya, ada 3. Sehingga pecahan yang diarsir itu adalah 2/5, sedangkan pecahan yang menunjukkan bagian yang tidak diarsir adalah 3/5. Sekarang kalian perhatikan daerah yang ada pada gambar ABC berikut ini. A itu /1/4. Yang B berapa? 2/8, betul. Sedangkan yang C berapa? 3/12. Apa yang dapat kalian simpulkan dari gambar di atas? Masih ingat ya, ternyata luas daerah ketiga gambar itu adalah sama besar. Dan artinya ketiga pecahan itu adalah pecahan yang senilai. Jadi kalau dalam bentuk gambar, pecahan senilai dengan gambar yang sama ketika mempunyai daerah yang sama besar itu adalah pecahan senilai. Sehingga 1/4 sama dengan 2/8 sama dengan 3/12. Sekarang kita lanjutkan. Masih ingat ini gambar apa? Betul, ini adalah gambar garis bilangan. Bagaimana cara mengetahui pecahan senilai dengan menggunakan garis bilangan? Sangat gampang ya. Betul. Kamu tinggal melihat ini. Kalau dia segaris atas ke bawah, maka sepertiga senilai dengan 2/6. Kemudian setengah senilai dengan 2/4, senilai 3/6. Yang terakhir adalah 2/3 senilai dengan 4/6. Paham ya? Kemudian masih ingat bagaimana gambar-gambar pecahan berikut adalah pecahan senilai. Tadi ya, baru aja tadi 1/4, 2/8, 3/12. Ternyata ya, kita bisa melihat bahwa kita bisa menentukan 1/4 dengan 2/8 itu senilai. Ternyata ada hubungannya. Kamu lihat ini, 1 jadi 2, maka dikalikan 2, maka ternyata bawah juga dikalikan 2. Begitu juga dengan yang 1/4. Kenapa kok sama dengan 3/12 atau senilai dengan 3/12? Karena ketika kamu lihat di bagian atas 1 jadi 3, ternyata dikalikan 3. Sedangkan 4 jadi 12 itu juga sama-sama dikalikan 3. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pecahan itu senilai. Bagaimana jika kita balik posisinya? 2/8 apakah sama dengan 1/4? Iya, karena ternyata 2 menjadi 1 itu dibagi 2. Sedangkan 8 jadi 4 juga ternyata juga dibagi 2. Sama kan? Kenapa 3/12 sama dengan 1/4 senilai dengan 1/4? Karena ternyata bagian pembilang 3 menjadi 1 itu dibagi 3. Sedangkan bawahnya 12 jadi 4 juga ternyata sama-sama dibagi 3. Maka kita dapat disimpulkan bahwa agar kita dapat menjadikan pecahan senilai itu dapat digunakan dengan 2 cara. Yaitu dengan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Atau cara kedua, pembilang dan penyebutnya dibagi dengan angka yang sama. Bagaimana kalau ada soal seperti ini? 2/3 sama dengan berapa per 9 ya?
Atau soal nomor 2, 2/3 itu sama dengan 12 per berapa ya? Sama, cara mengerjakannya dengan menggunakan perkalian tadi. Ya. Kenapa 2/3 menjadi berapa per 9 gitu ya? 3 jadi 9 itu kali 3. Maka yang atas yaitu angka 2 juga dikalikan 3, sehingga didapat 2/3 sama dengan 6/9. Maka jawabannya adalah 6. Ya. Begitu juga dengan yang nomor 2 tadi. Kenapa 2/3 itu sama dengan 12 per berapa, kan gitu ya? Ternyata 2 menjadi 12 itu kali 6. Maka yang bawah kali 6, atas kalikan 6 juga ya. Jadi jawabannya adalah 18 ya. Bagaimana kalau ada soal seperti ini? Kita pakai teknik sebaliknya. 24/32 sama dengan titik-titik per 8 sama dengan 3 per titik-titik. Maka caranya sama ya, yaitu dengan cara membaginya. 24 jadi 3 dibagi berapa nak? 8. Sehingga yang bawah 32 juga harus dibagi 8. Sehingga jawabannya berapa? 32 dibagi 8. 4, betul ya. Jadi jawaban yang bagian ini itu adalah 4 ya. Sedangkan 32 kok jadi 8, itu dibagi berapa? Dibagi 4. Maka 24 ya juga harus dibagi 4. Ya kan? Jawabannya berapa nak? Iya, 6 ya. Betul sekali. Maka jawabannya adalah 6 dan 4. Bagaimanakah cara menentukan pecahan senilai dari beberapa pecahan? Misalkan begini. Ada 4/8, 6/9, 8/12, 2/4, 6/8. Taunya dari mana kita? Bahwa angka-angka 5 angka ini, 5 pecahan ini adalah pecahan senilai yang mana? Caranya gampang. Sederhanakan aja masing-masing pecahan tersebut menjadi bentuk paling sederhana. Ya. Misalkan 4/8. Bagiin 2 dulu. Jadi 2/4. Atas bawahnya bagi 2. Kemudian 2/4 sama-sama juga atas bawah pemilihan menyebutnya dibagi 2, ketemu setengah. Coba lagi 8/12. 8 dibagi 2, 12 bagi 2, ketemu 4/6. 4/6 dibagi 2 lagi, atas dan bawahnya menjadi 2/3. 6/9. 6 dan 9 sama-sama bisa dibagi 3. Maka jawabannya adalah 2/3. 2/4 disederhanakan menjadi setengah, karena sama-sama dibagi 2. Sedangkan 6/8 kita bagi dengan angka 2, ketemu 3/4. Maka pecahan senilai adalah yang warnanya sama. Yang warnanya sama ya. Maka kenapa? Karena dia punya nilai yang sama, yaitu setengah dan setengah. Berarti yang senilai adalah 4/8 ya, ini dengan ini, dan 6/9 yaitu yang ini ya, dengan 8/12. Paham ya? Jadi poinnya adalah jadikan bentuk paling sederhana dulu, maka akan kelihatan angka terakhirnya yang sama. Itulah yang senilai. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita menyederhanakan pecahan. Prinsipnya adalah gampang. Pembagian, yaitu angka pembilang dan penyebutnya perhatikan dulu habis bagi berapa. Maka kamu harus ingat angka-angka ini bisa dibagi berapa. Bisa bagi 2. Oh, penyebutnya 0, 2, 4, 6 dan 8. Bisa bagi 3. Oh, jumlah angka penyusunnya bisa dibagi 3. Oh, bagiin 3. Kalau bisa bagi 5 gimana? Iya, betul, yang angka terakhirnya 0 dan 5. Dari sifat-sifat itu kemudian kamu bagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama tadi. Ya, setelah itu kalau masih bisa dibagi lagi, maka kembali ke langkah 1 dengan melihat sifat-sifat bilangan yang habis dibagi tadi ya. Contohnya begini, yang 24/36. Masih ingat toh bagaimana langkahnya? 24 jadi 12 karena dibagi dengan 2. Kenapa? Karena 4 dan 6 itu angka terakhirnya adalah 4 dan 6, 24 dan 36, sehingga bisa dibagi 2.
Sedangkan 12/18 sama, angka terakhirnya 8 dan 2, maka semuanya juga bisa dibagi 2. Sedangkan 6 dan 9 itu sama-sama bisa dibagi 3. Ya, sehingga jawabannya angka terakhir, angka paling sederhana dari 24/36 adalah 2/3. Ya, paham ya? Sudah jelas anak-anak? Keep in spirit kids. I hope you understand. And you have any question, ask to your homeroom teacher in Zoom meeting time. Success for you in the midterm general test 1 in Thursday the next week. See you again kids. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.